Kelvin puas dengan jawaban Eliza. Ia menepuk kepalanya seperti menepuk kepala anak kecil. "Gadis baik," katanya dengan menyeringai. Eliza memberikan tatapan menyipit pada pria ini. Hidungnya yang mungil kembang kempis karena kesal. "Dosa apa yang kulalui di masa lalu sampai aku harus bersisipan dengan predator seperti dia?" Batin Eliza. Kelvin menatap wajah menggemasnya wanita yang sedang kesal ini. Tiba-tiba ia memikirkan jika memiliki putri kecil, maka dia pasti akan lebih menggemaskan dari wanita ini. "Ayo turun," kata Kelvin ketika pesawat telah mendarat. Eliza berdiri mengikuti langkah pria itu. Begitu keluar, ia melihat Zah yang sudah menunggu di bawah pesawat. Eliza menduga bahwa kursinya di ekonomi pasti telah diduduki oleh pantat pria ini sampai dia tidak bisa pindah kembali. "Nona Eliza, selamat malam. Apakah perjalanan tadi nyaman?" sapa Zah. "Dia tidur sangat pulas," sahut Kelvin. "Tapi aku terbangun dengan kehilangan banyak hal saat ada monster licik di sebelahku," sahut Eliza dengan menyeret kopernya sambil mengentakkan kaki. Kelvin merasa gadis itu semakin lucu. Ia mengulas senyum yang sangat tipis, namun Zah bisa melihatnya. Bagi Zah, pria kejam ini tidak pernah tersenyum, namun kali ini ia melihat senyum samar itu. "Bos, apakah kamu melakukannya di dalam pesawat tadi?" "Kamu melakukan hal itu saat ia tertidur?" tanya Zah penasaran. Kelvin melirik pria di sebelahnya. "Dia tidak mungkin akan bisa tetap tidur jika aku melakukannya." "Dasar bodoh." Zah menggaruk kepalanya sambil menarik nafas dalam. Ia adalah lulusan terbaik di luar negeri, namun ia selalu menjadi orang bodoh di mata bosnya. Jika bukan karena perusahaan Kelvin adalah sponsor pendidikannya dulu dan gaji tinggi yang mereka tawarkan, maka dia akan mencari pekerjaan lain. Di hotel, Eliza kembali dalam suasana hati yang buruk. Dia semakin yakin telah dimanfaatkan dari awal hingga akhir. "Nona Eliza, maaf. Memang tak ada lagi kamar yang tersisa. Jadi Anda hanya bisa berbagi kamar dengan Tuan Kelvin," kata Zah dengan wajah yang tegang saat melihat tatapan tajam Eliza. "Kenapa tidak kamu saja yang berbagi kamar dengan bosmu? Aku akan menggunakan kamarmu sebagai gantinya," sahut Eliza. "Uhuk. Nona Eliza, aku sedang terkena flu. Jadi takut akan menulari bos. Ini adalah perjalanan bisnis yang penting, dan aku tidak boleh membiarkan bos jatuh sakit karena kesalahanku," kata Zah. Eliza memberikan tatapan menembus jiwa Zah. Ia tahu pria ini hanya berbohong, namun jika dia tidak bersedia pindah kamar, ia tidak mungkin menyeret pria ini keluar dari kamarnya. Sementara itu, Zah berharap penampilannya hari ini akan mendapatkan apresiasi dari bosnya, setidaknya mendapatkan kenaikan gaji atau bonus besar. "Apakah benar-benar tidak ada kamar kosong tersisa?" tanya Eliza berjalan ke meja resepsionis. "Kami minta maaf, semua kamar telah terpesan karena saat ini juga sedang masa puncak liburan. Kurasa bahkan meski Anda pindah ke hotel lain juga tak akan ada kamar tersedia karena sebagian telah dipesan sejak jauh hari," jawab resepsionis. Eliza menghembuskan nafas berat. Ia akhirnya tak punya pilihan lain dan menerima nasibnya. "Tidak apa-apa, asal aku tidak menyentuh minuman beralkohol, maka aku akan bisa menjaga diriku dari predator itu," batin Eliza. Saat pasangan itu mulai masuk lift untuk naik ke kamar mereka, Zah menuju meja resepsionis. Ia mengeluarkan beberapa lembar dolar ke resepsionis wanita tadi. "Terima kasih bersedia membantu bosku untuk bisa berbaikan dengan istrinya," kata Zah. "Senang bisa membantu. Semoga pernikahan mereka langgeng. Kamu juga sudah menyiapkan dekorasi ala pengantin baru. Semoga mereka bisa memperbaiki keadaan dengan suasana romantis itu," jawab resepsionis. "Aku akan memberikan ulasan baik di internet atas bantuan hotel ini," jawab Zah.
Di lantai paling atas hotel, seorang bellboy telah membukakan pintu kamar mereka sebelum pergi setelah Kelvin memberikan tip untuknya. Saat dua orang itu masuk ke kamar, Eliza tertegun dengan lautan mawar di atas ranjang beserta dua handuk yang dilipat menjadi sepasang angsa yang berciuman. Bahkan Kelvin juga terkejut. "Zah, kamu terlalu mencolok," asteris batin Kelvin sambil menggelengkan kepalanya. Sementara itu, Eliza menoleh ke arah Kelvin dengan curiga. "Jangan tatap aku seperti itu. Aku juga tidak tahu tentang ini. Mungkin saja mereka berpikir bahwa kita adalah pengantin baru," kata Kelvin. Eliza tak bisa berkata-kata lagi. Lautan mawar ini indah. Bahkan ketika ia membuka kamar mandi, bathtub juga dipenuhi oleh mawar itu. Namun untuk pertama kalinya ia merasa dekorasi seperti ini menyesakkan baginya. "Aku akan tidur di sofa," kata Eliza sambil mendorong kopernya mendekati sofa. Terserah padamu. Lagi pula, kamu tidur seperti kayu gelondongan. Kamu pasti tak akan sadar bahkan jika dipindahkan tidur," asteris batin Kelvin. Eliza terkejut. Kelvin hanya menjawab dengan gumaman. "Bukankah kamu seorang pria? Seharusnya kamu mengatakan bahwa kamulah yang akan menggunakan sofa," gumam Eliza lirih. Dia tak berani mengumpat Kelvin secara langsung, namun tetap saja, meski ucapan Eliza lirih, telinga Kelvin yang terlahir sensitif bisa mendengarkannya. "Aku tidak suka menjadi pria munafik. Lagi pula, jika kamu ingin tidur di tempat tidur, maka tidur saja di sana. Hal yang begitu sederhana, kenapa harus dibuat rumit," kata Kelvin. Eliza sudah menaikkan satu lengannya, ingin memukul pria yang saat ini memunggunginya sambil berjalan ke tempat tidur, tapi ia menarik kembali tangannya. Kelvin lalu duduk di ujung ranjang dengan kaki tersilang. Dua tangan kanan dan kirinya menapak ke ranjang. Penampilannya yang tampan dan tubuhnya membuat Eliza membuang muka, takut goyah jika terus melihatnya. Ia duduk di sofa lalu mengalihkan perhatian pada ponselnya. "Kamu tidak mandi?" tanya Kelvin. "Hah? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu?" tanya Eliza. "Tidakkah kamu merasa risih dengan bau iler pada dirimu?" kata Kelvin. Eliza menggigit bibir bawahnya. Wajahnya memerah saat ingat ia telah menistakan dirinya sendiri dengan mengeluarkan air liur tadi. Pada akhirnya, ia membuka koper dan mengambil bajunya sebelum menuju ke kamar mandi. "Baiklah, setidaknya kamar mandi satu-satunya ruang yang bisa menyekatku dan predator menakutkan di luar. Lagi pula, mawar di bathtub ini indah, sangat disayangkan jika aku tidak berendam di sini," kata Eliza. Eliza merendam diri hingga 1 jam lebih di kamar mandi. Begitu keluar, ia berharap Kelvin telah tidur, namun tanpa diduga, pria itu masih berdiri di depan kaca jendela hotel yang menampakkan pemandangan Gunung Alpine. "Kupikir kau tertidur di kamar mandi. Hampir saja aku akan menelepon pihak hotel untuk meminta kunci kamar mandi," kata Kelvin. Eliza hanya diam tanpa menjawab. Ia masih sibuk mengeringkan rambut basahnya dengan handuk kecil. Saat ini, Kelvin terus melangkah mendekat ke arahnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Eliza yang merasa waspada. Rambut basah wanita ini dan aroma wangi mawar di tubuhnya membuat Kelvin sangat ingin melahapnya, namun sebagai pemburu yang sabar, dia harus menahan diri, tanpa menakuti mangsanya atau hewan kecil menggemaskan ini akan kabur darinya. "Aku akan mandi, jadi menyingkirlah dari depan pintu kamar mandi," kata Kelvin. Eliza mengerucutkan bibirnya dan menggeser tubuhnya agar tidak lagi menutupi jalan ke kamar mandi. Ketika Kelvin keluar dari kamar mandi, ia melihat Eliza telah bersiap tidur di sofa. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Kelvin dingin. "Tidur tentu saja. Ini sudah malam, dan aku harus beristirahat," jawab Eliza. "Kamu masih kurang tidur setelah tidur sepanjang perjalanan tadi?" tanya Kelvin. Eliza terdiam. Ia sebenarnya sama sekali tidak mengantuk,
namun untuk menghindari berinteraksi dengan pria ini, maka dia lebih suka untuk tidur. Tidak ada masalah dengan tidur. Orang bilang tidur awal untuk wanita baik untuk menjaga kecantikannya, kata Eliza. Kelvin tidak tahu bahwa wanita ini memiliki sisi narsis pada dirinya. Pria itu lalu duduk di sofa tempat Eliza sudah bersiap tidur. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Eliza gugup saat Kelvin tiba-tiba duduk di sofa. Ia yang baru saja berbaring segera duduk kembali. Kamu masih ingat bahwa adalah krediturku, bukan? Aku menginginkan cicilan malam ini, kata Kelvin. Ekspresi wajah Eliza seketika runtuh. Aku lelah, aku akan membayarnya lain waktu, jawab Eliza. Terlalu berbahaya memberikan ciuman saat mereka hanya tinggal berdua di kamar malam ini. Dia akan mencicil hutang ciuman itu, akan memastikan melakukannya di tempat yang aman. Kelvin tak menjawab. Dia hanya memainkan ponselnya dan masuk ke galeri. Malam ini, akan sangat bagus jika memposting foto terbaru, kata Kelvin dengan nada main-main. Oke, jawab Eliza kesal. Kamu menang. Kelvin menahan tawa melihat betapa menggemaskan wanita di depannya. Meski seorang janda, emosinya mengingatkan ia pada seorang remaja. Kalau begitu, kamu yang harus memulainya, karena kamu kreditur yang sedang datang membayar cicilan, kata Kelvin. Eliza mengerutkan wajahnya yang kesal. Kamu adalah seorang lintah darat, kata Eliza. Kau menyebut aku lintah. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena menghisapmu, kata Kelvin. Setelah mengatakan itu, Kelvin asteris. Wanita itu kewalahan, ia kesulitan mengambil nafas hingga menepuk-nepuk bahu Kelvin. Pria itu membiarkan Eliza bernafas sejenak seperti ikan yang kekeringan air sebelum melanjutkannya, sampai Eliza merasa lemas dan tak bisa menopang tubuhnya sendiri dan merosot ke sandaran sofa. Kau menciumku sangat lama. Itu akan dihitung 5x cicilan, protes Eliza setelah menyeimbangkan nafasnya. Tidak mungkin. Ciuman yang dilakukan satu waktu, maka dihitung satu kali, jawab Kelvin. Kau memang lintah darat, kata Eliza. Kelvin menyeringai. Setelah apa yang baru saja kamu alami, apakah kamu masih berani menyebutku lintah darat? Tanya Kelvin. Eliza buru-buru menutup mulutnya yang bengkak dengan telapak tangan sambil menggelengkan kepalanya. Dia tak akan berani lagi menyebutnya lintah secara langsung. Tidurlah di ranjang. Aku berjanji tak akan memaksamu melakukan hal lebih lanjut sampai kamu mengizinkannya, kata Kelvin. Eliza menggeleng. Aku baik-baik saja tidur di sofa, kata Eliza masih menangkup bibirnya. Dia adalah predator berdarah dingin, aku tak akan jatuh ke dalam perangkapnya, batin Eliza. Kelvin berdiri sambil menepuk kepala Eliza. Baiklah, tapi jika kamu berubah pikiran, maka kamu bisa pindah tidur kapan saja, kata Kelvin. Pria itu menuju ke ranjang dengan perasaan yang terangkat. Meski ia masih merasa lapar dan belum kenyang, namun dia cukup puas. 15 menit kemudian, Eliza tertidur dengan menaruh semprotan lada di bawah bantalnya sebagai pertahanan diri. Kelvin, sementara itu, masih belum tidur. Ia diam-diam menaikkan suhu ruangan untuk menjadi lebih dingin. Eliza hanya mengenakan selimut putih tipis, sementara yang tebal digunakan oleh Kelvin karena pria itu menolak memberikannya pada Eliza. Mari kita lihat, apakah nanti kamu akan merangkak ke tempat tidur ini begitu merasa kedinginan, kata Kelvin setelah mengatur suhu ruangan. Beberapa saat kemudian, Eliza merasakan tubuhnya kedinginan. Dengan matanya yang berkabut, ia pindah ke tempat tidur besar dan selimut hangat. Kelvin bisa merasakan sisi tempat tidurnya tenggelam. Ia mengulas senyum. Gadis ini memang sangat buruk jika berkaitan dengan tidur, batin Kelvin. Pria itu lalu menarik Eliza yang baru saja meringkuk ke dalam selimut menuju ke pelukannya.
Kelvin yang semula merasa kesulitan tidur merasa mengantuk begitu memeluk wanita di sebelahnya. Ketika pagi, Eliza akan merenggangkan tubuhnya, namun terkejut karena gerakannya terhalang oleh tubuh hangat dan besar yang telah melilitnya. Saat ia membuka mata dan melihat Kelvin, wanita itu tersentak dan segera mendorong tubuh pria itu kuat-kuat. "Kenapa kamu menyusup ke tempatku tidur?" tanya Eliza kesal. "Lihat dengan jelas, apakah ini tempat tidurmu?" tanya Kelvin. Eliza membuka mata dan melihat sekeliling. Ia baru sadar bahwa dirinya lah yang telah menyusup ke tempat tidur. Wanita itu meringkuk menjadi bola dan menarik selimut menutup dirinya sambil mengamati tubuhnya. Ia menarik nafas lega melihat pakaiannya masih utuh. "Kenapa kamu bersembunyi? Apakah kamu merasa malu?" ejek Kelvin. Eliza masih bersembunyi di bawah selimut. "Malam kemarin sangat dingin. Aku mungkin tanpa sadar telah pindah untuk mencari selimut yang lebih tebal," terangnya dengan suara yang teredam di bawah selimut. "Selimut? Tapi kamu juga memelukku begitu erat semalam seperti koala," kata Kelvin. Wajah Eliza memerah seperti tomat di balik selimut. "Aku tidak tahu. Aku tak akan mengulanginya lagi," kata Eliza. Kelvin ingin tertawa melihat wanita ini. Sungguh sangat disayangkan ia baru saja bisa bertemu dengannya. Ia sangat jengkel ketika ingat wanita ini pernah menjadi istri Arka selama 4 tahun. Pria itu pasti telah melihat betapa menggemaskan wanita ini sehingga tetap mempertahankannya selama 4 tahun di sisinya. Sekarang, ia pasti sangat menyesalinya sampai memiliki keinginan untuk memutuskan pertunangan dengan pasangannya yang sekarang. "Keluarlah, kamu akan merasa sesak di dalam selimut seperti itu. Aku akan mandi lebih dulu. Setelah itu, kamu harus mandi. Kita harus sarapan sebelum melakukan pertemuan dengan klien," kata Kelvin. Jawab Eliza dengan suara yang teredam. Beberapa saat kemudian, ia merasakan sisi tempat tidur yang semula tenggelam kini telah terangkat. Ia juga mendengar langkah berat menuju kamar mandi. Begitu mendengar suara pancuran dinyalakan, Eliza baru membuka kepalanya yang tertutup bed cover sambil menghirup udara dalam-dalam. "Wajahmu merah seperti pantat babun," ejek Kelvin sambil menyandarkan satu tangannya di pintu kamar mandi. "Kakao. Airnya," kata Eliza terbata-bata. "Oh, aku sengaja menghidupkan airnya," kata Kelvin. Eliza menggigit bibir bawahnya. Kini ia tahu bahwa Kelvin sengaja menyalakan air agar ia mengira dia sudah masuk kamar mandi. "Wajahku memerah karena merasa kepanasan di bawah selimut. Jangan terlalu percaya diri," kata Eliza. Kelvin mengulas senyum. "Kau tidak perlu berbohong. Aku tahu yang sebenarnya," kata Kelvin sambil kembali ke kamar mandi. Setelah mandi dan sarapan pagi, Zah mengantar mereka ke pertemuan bisnis mereka yang berada di sebuah arena pacuan kuda. Zah telah mendapatkan setelan berkuda untuk Eliza. Saat mereka sampai di sana, setidaknya ada 4 pria asing yang sudah menunggu di lapangan. Eliza tidak mengenal mereka, tapi tampaknya mereka adalah bagian dari elit bisnis di New Zealand. "Sekretarismu sangat cantik. Ia muda dan memiliki sosok yang bagus," puji salah satu pria itu dengan menggunakan bahasa Perancis sengaja agar Eliza tidak mengetahui maksud pembicaraan mereka. Begitu Kelvin mendengarnya, wajahnya yang semula santai kini berubah menjadi tegang. Dia lalu menoleh pada Eliza. "Kamu bisa berkuda?" tanya Kelvin. "Hanya sedikit, untuk menunggangi saja, tapi tidak dengan berlari kencang," jawab Eliza. "Tidak apa-apa. Pilihlah kudamu bersama Zah dan berlatihlah mengitari lapangan," kata Kelvin. "Bukankah kita akan membicarakan bisnis? Tidakkah kamu membutuhkanku di sini untuk bicara tentang desain produk elektronik yang akan kita bicarakan pada mereka?" tanya Eliza sambil menatap para investor mereka. "Aku bisa mengatasinya sendiri," kata Kelvin. Eliza mengerucutkan bibirnya.
Jika kamu bisa mengatasinya sendiri, kenapa kamu harus memintaku ikut dalam perjalanan ini? Batin Eliza. Meski mengeluh, dia senang bisa bolos dari pekerjaan. Dia mengikuti Zah dengan sukarela. Kelvin melihat ke arah Eliza hingga sosoknya surut dari pandangannya. Dia tidak suka cara beberapa pria di sini menatapnya. Dia bukan sekretarisku. Dia milikku, kata Kelvin. 4 pria asing itu terdiam dalam sekejap. Namun, salah satu di antaranya masih memiliki kekaguman tersisa pada Eliza. Apakah hanya seorang wanita yang singgah, atau ia memang calon pendampingmu? Tanya pria itu. Bagi para pria kalangan atas, sudah bukan rahasia memiliki wanita simpanan hanya untuk bersenang-senang. Aku tidak suka membicarakan urusan pribadiku dengan orang asing, jawab Kelvin. Tidak apa-apa. Hanya saja, jika dia hanya mainanmu, maka aku akan bersedia untuk menunggu sampai kamu bosan untuk mendapatkan keindahan seperti dia, kata pria itu. Mendengar hal itu, cengkeraman di botol minuman Kelvin mengencang hingga warna jarinya memutih. Jika ia tak menahan kekuatannya, maka botol yang terbuat dari kristal itu akan pecah. Bahkan jika aku tidak menyukainya lagi, tidak ada yang berhak menyentuh milikku, kata Kelvin. 3 pria lain bersyukur bisa menahan mulut mereka dengan baik. Saat ini, melihat kemarahan di mata Kelvin, mereka merasa kasihan pada satu orang yang kini akan mendapatkan nasib yang buruk. Aku rasa kerja sama kita batal, kata Kelvin. Hai, apa yang terjadi? Aku hanya bercanda. Kamu tidak perlu mengambilnya dengan serius, kata pria itu. Tidak satu pun dari kehidupan pribadiku yang bisa kamu buat untuk bahan bercanda, kata Kelvin. Kelvin melangkah pergi setelah mengatakan hal itu. Namun, pria itu kemudian mengeluarkan kata-kata yang sombong. Kamu tak akan bisa memasuki pasar di sini jika menyinggung kami, katanya dengan nada merendahkan. Kelvin berbalik dan menoleh pada 3 pria lainnya untuk mengamati ekspresi mereka. Apakah aku menyinggung kalian juga? Jika iya, maka kita bisa menyelesaikan semua kerja sama sampai di sini, kata Kelvin. Tidak, Tuan Kelvin. Kami masih akan tetap bekerja sama dengan Anda. Bukan kami yang menyinggung Anda. Kuharap kita masih bisa melanjutkan rencana bisnis seperti semula, jawab salah satu pria. Satu pria tadi menatap ketiga rekannya dengan ekspresi terkejut. Ia tak menduga bahwa ketiganya tak akan berpihak dengannya, padahal mereka saling kenal lama. Jika mereka bertiga di pihak Kelvin, maka meski ia memboikot bisnisnya di sini, itu tak akan berarti apapun. Tapi jika mereka berempat bekerja sama, maka Kelvin tak akan bisa menancapkan bisnisnya di sini. Kalian seharusnya berada di pihakku, kata pria itu. Kami pebisnis. Dalam bisnis, tidak ada pertemanan kecuali keuntungan satu sama lain, jawab salah satu pria. Wajah pria itu menjadi pucat dalam sekejap. Ia memang telah membaca semua rencana bisnis yang ditawarkan oleh Kelvin. Semuanya memiliki nilai jual yang bagus, dan juga produknya telah menguasai pasar beberapa negara saat ini. Ia tak percaya dirinya bisa begitu bodoh merusak semuanya hanya karena wanita. Sudah beres kalau begitu. Pihak perwakilanku nanti akan membawakan surat kerja sama untuk kalian. Saat ini, aku ingin berkuda dengan wanitaku, kata Kelvin. Setelah mengatakan itu, Kelvin menuju ke arah Eliza yang tengah menunggang kuda secara perlahan di lapangan. Ia tampak sangat bahagia meski hanya menunggang kuda dengan santai. Kelvin mengambil kuda besar hitam untuk menyusul Eliza di lapangan. Kau tidak ingin mencoba berkuda dengan lebih cepat? Tanya Kelvin. Tidak, aku baik-baik saja dan sudah merasa senang seperti ini, jawab Eliza. Ini kuda, bukan seperti kamu mengajak jalan-jalan anjing keliling kompleks, kata Kelvin. Saat ini, Kelvin tiba-tiba melompat dari kudanya menuju tepat ke atas pelana Eliza dan duduk di belakang wanita itu.
Gerakannya sangat cepat saat Kelvin sudah mengambil tali kemudi dan membuat kuda itu tersentak lalu berlari cepat. Eliza menjerit ketika kuda itu mulai berlari kencang menuju keluar lapangan. "Jangan berteriak. Aku akan menunjukkanmu danau tersembunyi yang indah," kata Kelvin. Eliza menurut dan kini ia hanya diam saat Kelvin membawanya berkuda. Mereka melewati hutan pinus kecil, kemudian padang bunga lavender yang indah. Pemandangan pegunungan alpine dan danau itu tampak seperti sebuah lukisan di matanya. "Kamu suka?" tanya Kelvin saat melihat Eliza kini teralihkan dengan pemandangan di depannya. "Iya, ini indah," jawab Eliza. Kelvin turun dari kuda. Ia kemudian mengulurkan kedua tangannya untuk membantu Eliza turun. "Nikmatilah sebentar, sebelum kita mengambil penerbangan untuk kembali nanti malam," kata Kelvin. Eliza mengangguk. Ia menikmati pemandangan danau dengan tenang. Perpaduan antara danau yang indah, bunga lavender, dan wanita cantik di sini membuat Kelvin merasa seperti melihat lukisan. Ia sempat diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto wanita itu dari belakang, kemudian mempostingnya di status WhatsApp. Pemandangan indah. Satu foto belakang Eliza sudah cukup untuk memancing komentar teman-temannya. Hanya Kinan yang mengetahui siapa gadis yang masuk ke dalam foto pemandangan itu. "Kinan, kamu bergerak cepat, kalian bahkan telah sampai di luar negeri. Apakah kamu sudah berhasil membuat ia bersedia melahirkan anakmu? Michael, bisakah kamu menunjukkan fotonya dari depan? Ia memiliki sosok yang indah dari belakang, semoga wajahnya tidak mengecewakan." Zakari, pemandangan yang indah. Dia adalah pria yang memiliki pikiran sederhana. Saat semua fokus pada sosok belakang Eliza, dia hanya melihat pemandangan indah dari bentang alam itu. Kelvin hanya membaca sekilas obrolan itu tanpa menjawab teman-temannya. Setelah menikmati pemandangan selama 1 jam, Kelvin membawa Eliza kembali menggunakan kuda. Saat mereka sampai di hutan pinus, kuda yang ia tunggangi tiba-tiba tersentak dan mengangkat kedua kaki depannya naik tinggi sambil memekik. Kelvin yang belum siap dengan gerakan tidak terduga itu jatuh bersama. Tubuh Kelvin membentur ke tanah dengan keras. Di sebelah, ia terjatuh ada Eliza yang juga terjatuh. Beruntung, telapak tangan Kelvin bergerak dengan cepat jadi kepala Eliza tidak terbentur tanah. "Aduh!" pekik Eliza. "Apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja?" Kelvin sangat cemas pada teriakan kesakitan Eliza sampai mengabaikan tangannya yang memar karena sempat menahan kepala Eliza tadi. "Kakiku," kata Eliza kesakitan. Kelvin segera melihat kaki Eliza. Pergelangan kakinya mulai menunjukkan memar kemerahan, sementara mata kakinya terlihat agak bergeser dari posisi awal. "Kakimu terkilir," kata Kelvin. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya sendiri di tengah hutan pinus. Apakah kamu akan meninggalkanku karena akan menjadikanku beban?" Eliza merasakan kakinya mengalami sakit yang tumpul sampai ia tidak yakin apakah dirinya masih bisa berjalan. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku akan memperbaiki kakimu. Tahan sebentar rasa sakitnya," kata Kelvin. "Krak, aduh!" pekik Eliza kencang. "Bukankah kamu seharusnya menghitung dulu? Aku belum mengatakan bersedia, tapi kamu sudah menarik pergelangan kakiku," protes Eliza. Rasa sakit tumpul yang baru saja ia rasakan membuat keningnya mengeluarkan bulir-bulir keringat dingin. "Jika aku menghitungnya, maka kamu mungkin akan lebih tidak siap. Sekarang, bagaimana kakimu?" tanya Kelvin. Eliza berusaha menggerakkan kakinya. "Ini jauh lebih baik," kata Eliza. Ia lalu berusaha untuk berdiri dan berjalan menggunakan kakinya, namun dia masih merasakan sakit. Saat ia akan terjatuh, beruntung Kelvin segera meraih pinggang wanita ini untuk menyeimbangkan kembali posisinya. Itu hanya mengurangi rasa sakit saja dan memperbaiki posisinya kembali, bukan berarti kamu sudah bisa menggunakannya untuk berjalan kembali, kata Kelvin.
Eliza mengerutkan keningnya sambil menarik nafas dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu membawa ponselmu? Tanya Eliza. Aku sudah memeriksanya. Tak ada sinyal di sini, jawab Kelvin. Kuda yang mereka tumpangi telah berlari jauh sejak menjatuhkan mereka tadi. Kelvin masih belum bisa mengetahui apa yang terjadi pada kuda yang semula baik-baik saja itu tiba-tiba mengamuk. Naiklah ke punggungku. Aku akan membawamu kembali, kata Kelvin sambil berjongkok di depan wanita itu. Eliza ragu-ragu. Namun, mereka tak mungkin tetap berada di sini dan menunggu hingga bantuan datang yang entah kapan itu bisa terjadi. Ayo naik. Mungkin kita akan menemukan orang untuk membantu kita di jalan nanti, kata Kelvin. Eliza akhirnya naik ke punggung Kelvin. Pria itu mulai berjalan dengan membawa Eliza di punggungnya. Apa aku berat? Tanya Eliza. Aku seperti menggendong babi, jawab Kelvin. Sebenarnya, gadis ini sama sekali tidak berat, namun dia lebih suka mengganggu wanita ini yang telah menjadi hobi barunya belakangan ini. Jika babi secantik diriku, maka akan banyak pria yang rela berubah menjadi babi jantan, kata Eliza. Kelvin ingin tertawa mendengar betapa percaya diri wanita ini. Setelah berjalan sambil menggendong babi cantik, mereka melihat mobil off-road mendekat. Bantuan datang, kata Eliza gembira. Saat ini, Zah turun dari mobil itu dan menghampiri mereka. Ia berharap bisa datang menjadi pahlawan dan mendapatkan senyum kebanggaan dari bosnya, namun yang ia dapatkan kini tatapan pembunuhan dari bosnya. Apa yang aku lakukan salah? Aku datang untuk menolongnya, asteris batin Zah, namun tak berani menyerukan keluhannya. Bagaimana kamu tahu bahwa kami dalam masalah? Tanya Kelvin. Belum lama sejak mereka mendapatkan masalah. Seharusnya Zah akan mulai curiga jika mereka tak kembali hingga sore. Kuda yang Anda tunggangi tadi telah kembali ke kandang. Aku menemukan ada jarum tiup yang menancap pada kaki paha itu, jawab Zah. Jarum tiup? Tanya Kelvin. Ya, itu sejenis senjata tanpa suara. Ada pipa khusus untuk meluncurkan jarum tajam dari dalamnya dengan cara ditiup. Kurasa seseorang sengaja membidik kuda Anda menggunakan jarum itu untuk membuat kalian terjatuh dari kuda, jelas Zah. Tatapan Kelvin berubah menjadi sangat menakutkan setelah mendengar hal itu. Selidiki siapa pelakunya. Bawa ia padaku sebelum kembali nanti, kata Kelvin. Zah tercengang sambil menelan ludahnya. Pesawat mereka terbang nanti malam. Itu berarti dia hanya diberi waktu kurang dari setengah hari untuk mendapatkan siapa pelaku sebenarnya.